Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Katri Arini dengan NIM 196501440. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hasil praktikum dengan tema graph. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang graph. Graph adalah sebuah struktur data yang hampir menyerupai tree. Graph sendiri terdiri dari simpul dan busur, di mana simpulnya atau bisa disebut vertex dan juga busur atau edge. Nah, pada graph dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah jaringan, peta, penjadwalan, dan lain-lainnya. Graph sendiri di sini dibagi menjadi dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah undirected graph, directed graph, weighted undirected graph, dan yang terakhir adalah weighted directed graph. Nah, yang pertama di sini adalah undirected graph, yaitu directed graph yang ujung-ujungnya terarah dari satu simpul ke simpul yang lain dan hanya bisa pergi dari node ke node mengikuti arah panah. Sedangkan undirected graph adalah graph yang tidak memiliki nilai atau bobot yang dikaitkan dengan edge-nya yang menampilkan undirected graph. Kemudian ada weighted undirected graph, yaitu graph yang tidak berbobot, yaitu edge tidak memiliki bobot atau nilai. Sedangkan weighted directed graph adalah sebuah graph yang berbobot atau bisa disebut edge yang memiliki bobot atau nilai tertentu. Di sini juga ada beberapa teknik, yaitu adjacency matrix. Karena pada teknik adjacency matrix ini nama vertex disimpan pada array atau bisa juga dalam table, dan hubungan antar vertex ditandai pada sebuah matriks. Keberadaan edge yang menghubungkan dua vertex dapat dinyatakan dengan nilai 1, sedangkan jika tidak ada maka dinyatakan dengan nilai 0. Kemudian sini adalah hasil praktikum. Ini saya ada beberapa kelas. Yang pertama adalah vertex, stack, QQ, graph ops, dan graph. Nah, yang pertama di sini ada vertex. Di kelas vertex ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan. Kemudian ada stack. Di sini kelas stack digunakan karena untuk operasi DFS, di mana stack di sini menggunakan konsep LIFO, last in first out, di mana yang terakhir masuk akan dikeluarkan yang pertama. Kemudian ada kelas Q, di mana kelas Q ini digunakan untuk operasi BFS. Juga di sini menggunakan konsep FIFO, first in first out, di mana yang pertama masuk akan dikeluarkan yang pertama juga. Dan di sini ada kelas graph. Pada kelas ini terdapat metode-metode yang dibutuhkan untuk menampilkan output. Di sini ada metode graph, add vertex, add edge, connected table, get adjacent vertex, reset flag, display, topo untuk topologi. Sini juga ada no source, delete vertex,
move row up, dan move go left. Yang pertama adalah metode graph. Nah, di sini adalah terdapat source code dari agensi, yaitu sebuah teknik. Dimana agensi ini adalah sebuah teknik yang dapat digunakan pada graph. Kita akan meletakkan vertex dalam array, kemudian terdapat dua edge yang menghubungkan dua vertex. Apabila ada dua edge yang menghubungkan dua vertex, maka akan memunculkan nilai 1, sedangkan jika tidak ada, maka akan memunculkan nilai 0. Kemudian yang kedua ada add vertex, digunakan untuk memasukkan vertex, di mana vertex tadi itu adalah simbol. Dan kedua ada add edge, yang digunakan untuk memasukkan busurnya. Nah, kemudian di sini ada metode connected table, di mana metode ini digunakan untuk mengkoneksikan tabel, di mana tabel dihubungkan ke mana saja. Jadi kita menggunakan metode connected table ini. Ini ada yang pertama, perulangan row. Ini untuk menampilkan. Kemudian di sini ada reset flag untuk mereset dari vertex list tersebut. Kemudian ada metode get adjunct visit vertex untuk mengunjungi vertex. Ada reset flag untuk mereset, display untuk menampilkan tadi data yang telah kita masukkan. Kemudian ada metode topologi, di mana topologi ini adalah sebuah operasi yang dapat dimodelkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Ada pendeklarasian, inisialisasi, perulangan, kemudian ada metode no successor, kemudian ada delete vertex untuk menghapus vertex, dan ada metode move row up, dan terakhir ada metode move go left. Dan di sini ada kelas graph up. Di sini adalah untuk menampilkan output atau juga menulis data yang kita butuhkan. Ini kemudian kita bisa run. Nah, yang pertama pada praktikum ini adalah implementasi dari directed graph. Nah, di sini ada implementasinya, yaitu di sini A menuju ke C, sini 4 ke 2, B ke A, 3 ke 4, B ke E, 1 ke 4, D ke E, 1 ke 0, dan E ke C, yaitu 0 ke 2. Karena di sini sebenarnya bisa digunakan untuk pemisalan 1, 2, 4.
Kemudian ada connectivity table di mana A menuju ke C, terus B menuju ke A, di mana B tadi menuju ke A juga ke E. Tapi karena di sini A menuju ke C, jadi outputnya menjadi B, A, C, E. Dan di sini C. Di sini C karena ini sini outputnya hanya C karena C sendiri adalah yang dituju, bukan C yang menuju, tapi C adalah yang dituju, sehingga outputnya menjadi C saja. Nah, di sini kemudian ada D menuju ke E dan E menuju ke C, sehingga outputnya menjadi D, E, C. Yang terakhir ada E menuju ke C. Jadi ini adalah connectivity-nya. Dan terakhir adalah topologi. Nah, topologinya ini seperti semisal F ini adalah misalkan di sebuah mata kuliah di mana F ini adalah mata kuliah struktur data, maka sebelum bisa mengambil kuliah struktur data, kita harus lulus mata kuliah semisal H ini Alpro teori dan G ini sebagai Alpro praktikum. Maka urutannya menjadi H, G sama F dan seterusnya. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.